dilayani malaikat di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu. Karena apa? Menunjukkan kita di dalam surga ada kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Ya, ada surga kelas emperan, surga kelas VIP. Wah, surga yang kalau dekat Nabi ya, khusus seperti itu ya. Iya, jadi makanya gitu, ketika dilayani oleh malaikat menunjukkan kita ada sebuah derajat yang lebih. Innaka antat tawwabur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bi ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyrata. Dan ini ada sebuah maqalah yang ke-19. Ada perkataan nasihat yang ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa saya Nabi bersabda, arba'atun minal khisali fil jannati khairum minal jannati nafsiha. Ada 4 perkara di dalam surga itu lebih baik daripada surganya, itu sendiri. Ada di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Kata Nabi seperti itu. Al-khuludu fil jannati khairum minal jannati. Yang pertama tadi adalah ada 4 perkara yang itu lebih baik ya daripada surganya itu. Di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu. Al-khuludu fil jannati khairum minal jannati. Yang pertama, kekal tinggal di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Ya. Kalau disuruh milih, misalkan nih, Ipul, mau nggak kamu tinggal di surga 500.000 tahun? Mau? Segitu doang tinggalnya mau? Iya, berarti kalau 500.000 tahun berarti ada potensi Ipul akan keluar dari surganya itu. Ipul ada 2 ya, mohon maaf. Kalau nama Om Ipul, sini Ipul gitu. Iya, seperti itu. Jadi al-khulud fil jannati, ya. Jadi al-khulud fil jannati khairum minal jannati. Ya. Jadi kekal di dalam surga itu lebih baik daripada sekedar tinggal di dalam surga. Iya. Iya, kalau udah kekal kan selama-lama. Iya. Ai itolatul iqamati fil jannati, artinya lamanya tinggal di dalam surga, an'amu li ahliya, itu lebih nikmat, sangat nikmat bagi penghuni surga, min wujudin nafsil jannati, dari semata-mata adanya surga itu. Ya, kita kekal dalam surga. Ya, maka di dalam surat Al-Bayyinah itu kan ada innalladzi kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalid. Enggak ada khalidinya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin khalid. Innalladzina amanu, enggak benar. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Tapi nggak ada abadannya di situ. Maksudnya tadi nggak ada abadannya. Kalau innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah makhluk yang paling buruk.
seburuk-buruknya ciptaan. Terus innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik ciptaan Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ketika orang di dalam surga itu khalidina fiha, kekal dan selama-lamanya. Kalau di dalam neraka khalidin, kekal. Nah, itu ada apa? Mungkin ada nanti, ya bukan mungkin ya, nanti akan ada yang akan berpotensi untuk keluar daripada neraka itu, makanya khalidin doang. Tapi kalau surga khalidina fiha abada. Ketika udah masuk dalam surga itu khalid, kekal, abada, dan selama-lamanya. Ada penekanan di situ. Makanya di situ al-khulud fil jannati khairum minal jannati. Kekal tinggal di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri, ya. Terus wa khidmatul malaikati fil jannati li ahli khairum minal jannati, ya. Dan dilayaninya malaikat di dalam surga, pelayanan malaikat di dalam surga, ya, li ahliha terhadap penghuni surga khairum minal jannati, itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Kira-kira malaikat ini kan dilayani malaikat. Kira-kira yang melayani sama dilayani itu mulia yang mana? Mana bos? Melayani sama dilayani itu lebih mulia mana kedudukannya? Dilayani. Yang dilayani. Nih bos kita nih nyuruh kemana-mana kan minta dilayani, berarti kan secara struktur kan dia lebih tinggi. Iya, sama itu gambaran di dunia. Ya, gambaran di dunianya nih. Ya begitu pun juga ibaratnya ketika di surga kita dilayani malaikat, menunjukkan bahwa kita itu lebih mulia daripada malaikatnya itu, karena kita mendapatkan derajat surganya Allah itu. Nah, itu keluar biasanya. Jadi dilayani malaikat di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu. Karena apa? Menunjukkan kita di dalam surga ada kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Ya, ada surga kelas emperan, surga kelas VIP. Wah, surga yang kalau dekat Nabi ya, khusus seperti itu ya. Iya, jadi makanya gitu. Ketika dilayani oleh malaikat menunjukkan kita ada sebuah derajat yang lebih. Ya. Fa khidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifai ahlil jannati. Maka dilayaninya malaikat ya, itu menunjuki di atas bertambah tingginya kedudukan di surganya itu. Ya, kedudukan surga itu tinggi karena merasa kita dilayani oleh malaikat. Wajiwarul anbiya, yang berikutnya tadi adalah wajiwarul anbiya fil jannati khairun minal jannati. Bertetangga dengan para nabi fil jannati, di dalam surga itu khairun minal jannati, itu lebih baik daripada surganya. Ya. Berdekatan dengan nabi di surga itu lebih baik daripada surganya itu. Di sini kalimat jiwar itu bikasril jim wal dhammiha, ya. Ada min kurbihim, ya. Dibaca bikasril jim, dengan dibaca ada sebuah redaksi mengatakan dibaca jim jadi jiwar, ada wal dhammiha dibaca dhammah juwar. Ada mengatakan baca juwarul anbiya, ada jiwarul anbiya. Maknanya sama, yaitu karena apa? Berdekatan dengan nabi itu artinya min kurbihim, saking dekatnya dengan nabi, dengan dekatnya nabi fil jannati, di dalam surga, li ahliya, bagi siapa? Bagi penghuni surga itu khairun, lebih baik minal jannati, daripada surganya itu. Ya, qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna, dan sangat baik, sangat bagus, ulaika, mereka itu rafiqon, pertemanannya.
Hadza fadlum minallah. Lanjutannya hadza fadlum minallah, ini adalah karunia dari Allah. Ya, jadi kalau pengen berteman dari surga, ya banyak caranya. Contohnya kita menyayangi anak yatim, ya, menyantuni anak yatim. Jangan menyantuni kita apa namanya nyantuni maknya. Wah, kalau kita mau mencantuni anak apa maknya yatim, itu yang ngasih jangan kita, istri kita yang suruh ngasih. Ya, tetangga kita ada abahnya suaminya meninggal. Ya, ketika suaminya meninggal itu kita mengasih santunan. Jangan yang ngasih kita, istri kita yang suruh ngasih, atau anak kita. Kalau misalnya di perkumpulan gitu Pak Ustaz. Perkumpulan gimana tuh? Kayak di saung, di apa? Terus? Masa istri kita ngikut sih Pak Ustaz? Janji yang di saung malu Kan istri saya, anak saya siapa yang ngomong? Iya, makanya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, dalam arti kata bukan mahram kita perempuan yang ngasih kita, takutnya nanti ada salah paham. Sebenarnya bukan salah paham, emang si lakinya memang nyari salah paham, lakinya itu biar salah paham dianya. Iya, seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu. Kalau mau sama-sama ngasih, dia kasih, kasih sama dia, sama-sama enak kan. Tapi tetangga saya ada di sana tuh. Nah, jadi tangganya mau bener tulis masa janda dia ada anak gitu, dia mau bagi gitu. Si perempuannya itu ya emang udah pinter kan, bang lo jangan macam-macam sama gua ya, dia bilang gitu. Lo ngasih gua nggak ada maunya lagi ntar lo kan gitu. Dia takut terjadi sebuah pertumpahan, ya pertumpahan kapal yang besar, ya. Kalau nanti udah dapur sama dapur berantem kan, waduh. Ya, mau kerja aja berat ya. Mau kerja dialang-alangin coba. Waduh, jadi mau apa-apain juga ini. Waduh, jangan. Jadi wahasuna ulaika rafiqan, dan sangatlah baik mereka itu pertemanannya. Waridallahi ta'ala fil jannati, dan keridhaan Allah di dalam surga. Keridhaan, kesenangan Allah, ya Allah ridha, Allah senang di dalam surga. Man ahliya, dari penghuninya surga itu, ya. Kita mendapatkan kesenangan Allah, keridhaan Allah dalam surga, khairun, lebih baik minal jannati, daripada surganya. Jadi kan makanya orang-orang tasawuf itu, orang-orang sufi itu ketika dia dikasih surga nanti di sana, dia masih protes. Padahal kasih surga gitu kan, masih protes. Ya Allah, saya bilang, saya nggak cukup dengan surga ini. Wah, lu mau apa lagi? Wah, saya gitu, mau apa lagi? Kata. Saya ingin memandangmu, bisa memandangmu ya Allah. An-nadru billah. Ada juga masuk surga itu juga diantaranya adalah karena apa? Karena ridhonya Allah. Loh, kata innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika apa? Ulaika ashabul jannah. Apa tuh ayatnya tuh? Iya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, yang balasannya surga gitu, ada ayat seperti itu, ya, ayat seperti itu. Lah kalau ibaratnya orang beramal soleh, amal baik, nanti akan mendapatkan surga. Iya, itu adalah sebuah bentuk daripada surga itu akan didapat daripada berbuat amal soleh. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah sangat cinta terhadap orang berbuat baik. Tetapi amal baik kita yang kita lakukan selama hidup kita itu tidak murni atau mutlak menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Kalau mau dihitung-hitung bos kita nih, bos Ipul misalkan nih, sekarang umur taruhlah 35, ya. Iya, 33, taruhlah ya 33. Buat tidurnya saja sehari 8 jam. Ya, saya 8 jam nih, 8 jam. Kalau 8 jam kali 33 tahun itu berapa udah? Ya. Dia ibaratnya ngayapnya, mainnya, nakalnya itu berapa tahun itu? Baru setahun ini dah. Berapa tahun ya? Lah terus ibadahnya baru berapa lama? Lah kalau dihitung-hitung itu dari usianya itu dibandingkan surga yang balasannya selama-lamanya nanti di akhirat sana, jauh. Itu nggak sebanding, bos.
nggak sebanding. Lah terus nanti gimana timbul pertanyaan, buat apa kita beramal soleh, kita melakukan kebaikan kalau nggak dapatkan surga? Pintu surga itu akan didapat diantaranya dengan beramal baik, amal soleh. Karena innallaha yuhibbul muhsin, Allah tuh senang terhadap orang yang berbuat baik. Adapun masuk surga itu adalah karena karunia Allah. Tapi Ustaz tanya nih. Iya, kenapa tuh? Etis banget nggak sih kalau kita beribadah? Wah, gua cuma ngarepin surga. Iya, kelasnya pedagang gitu. Maunya untung doang, untung rugi doang gitu. Iya, kelasnya pedagang, iya. Ungkapan seperti itu buat orang awam nggak ada salahnya juga, nggak ada salahnya. Tetapi pada hakikatnya surga itu adalah karena karunia Allah. Dan karunia Allah akan didapatkan terhadap orang-orang yang berbuat baik. Iya, jadi berbuat baik itu seperti itu. Maka di sini adalah lanjutannya tadi adalah apa tadi? Baik masuk. Waridallahi ta'ala fil jannati, dan kepada keridhaan Allah di dalam surga, an ahliya dari penghuni surga, khairun itu lebih baik minal jannati daripada surganya itu, li'anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'ami, karena bahwasanya keridhaan Allah ta'ala itu lebih besar daripada seluruh nikmat-nikmatnya. Iya, nikmat-nikmatnya, keridhaan Allah. Maka nanti di bawahnya ada ungkapan, nanti ada ungkapan seorang waliullah, kalau nggak sah Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan, ya Allah, saya rela masuk neraka kalau engkau ridho. Saya rela masuk neraka ya Allah kalau engkau ridho. Nah sekarang pertanyaannya, malaikat Malik penjaga apa? Neraka. Ya. Dia kan jadi neraka. Kepanasan nggak kira-kira? Yang nggak bosan. Lah iya, kan di neraka. Ada ridhonya Allah. Iya, karena ada ridhonya Allah. Iya. Di penjara enak nggak, Bos? Hah? Di penjara enak nggak? Nggak enak. Tapi tuh sipir penjara enak aja, Bos. Jadi dapat gaji, dapat Kan dapat ridho, dapat ibaratnya ini, dapat ridho dari pemerintah, dapat tugas dari pemerintah, maka ada nyaman di sana. Itu. Jadi kalau ibaratnya ungkapan waliullah itu nanti udah nggak pedulikan ibadah itu. Mau masuk surga, masuk neraka nggak dia pedulikan. Yang penting ibadah. Bahkan dia sampai ungkapannya dalam sebuah syairnya itu, ketika dia masuk dalam ke neraka pun kalau Allah ridho, ya nggak apa-apa. Ular, kala jengking. Itu kan di dalam neraka tuh. Nanti kan ibaratnya jadi mangsanya orang penghuni neraka tuh. Dia kepanasan nggak kira-kira? Lah kan campur sama api. Karena ada dapat prioritas dari Allah, dapat ridhoan dari Allah. Seperti itu. Nah, itu tadi gambaran 4 perkara yang di dalam surganya itu lebih baik daripada semata-mata surganya Allah. Lah, yang berikutnya lagi adalah wa arba'atun minal khisali finnari sarrun minal nari. Ada 4 perkara juga di dalam neraka itu lebih buruk daripada nerakanya itu. Neraka sudah buruk, tetapi 4 perkara ini jauh lebih buruk daripada neraka itu. Nah, siapa gambarannya di sini? Nah, di sini dijelaskan al-khuludu finnari sarrun minan nar. Kalau tadi kekal di dalam surga itu lebih baik daripada surganya, itu kebalikannya al-khulud finnar sarrun minan nar. Kekal di dalam neraka itu sangat buruk daripada, sangat jelek daripada nerakanya itu. Orang ya di antaranya yaitu wanti-wantinya Allah itu innallaha la yaghfiru dzunuba ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tuh paling tidak senang, paling tidak suka kalau disekutukan, dijadikan tandingan. Karena prestasinya apa orang sih? Nih, Bos. Nih saya mau nanya, Bos. Di laut pernah mancing nggak, Bos? Mancing. Bosnya belum mancing ya. Mancing. Itu ibaratnya di laut kan ada ikan bandeng, ikan tongkol, ikan ayam-ayaman. Iya, bandeng laut kan ada juga ya. Ada juga kan ya, tongkol seperti itu. Ada ikan teri, Bos ya? Teri ya? Ikan perek jatuh. Iya. Ikan teri ya? Iya, Bos. Itu kan ada ikan, coba kita ikan teri itu. Ikan teri itu kan banyak, Bos ya. Ikan teri kan banyak ya. Kalau ikan tongkol gedean dah, tongkol. Yang ngasih siapa, Bos? Kalau yang ngasih makan siapa ikan tongkol itu, Bos? Ya Allah. Lah sekarang kalau ikan teri, Bos, ikan teri itu belum teri rebuan nanti berapa banyak itu yang ngasih sama siapa yang ngasih makan?
Allah. Nah karena itu sekarang prestasinya manusia itu apa? Kalau dia mengaku-ngaku menandingi kekuasaan Allah, mengaku-ngaku dia mensekutukan Allah, mencari sembahan selain Allah, maka di situ sangat marah. Ketika orang meninggal dalam keadaan musyrik, naudzubillah min dzalik, maka tidak ada potensi untuk keluar dari nerakanya Allah. Makanya itu pentingnya dijaga tuh syirik ya. Bos ini lagi kesulitan secara ekonomi atau yang lain lah seperti itu. Terus ini kan ada sesuatu yang mau diraih nih, wah ini harus goal ini, kalau nggak goal nih, bos datang tuh ke Mbah Dukun, Mbah Dukun gitu kan, orang pinter, kalau saya orang pinter, pakai pecinya miring lah gitu lah, miring gitu pecinya miring begini kan ya. Ketika pecinya miring seperti itu datang, Mbah, saya ada problematika nih Mbah. Waduh, apa tuh problematika orang mudeng ini? Aku nggak mudeng. Ini Mbah, aku nih perasaan diganggu sama orang terus nih Mbah. Rezeki itu lari ke sana terus. Oh iya tuh bener, kamu tuh disalahin nama dia. Dia ngomong begitu kan. Iya, caranya gimana? Udah sini, kamu kesini, kamu bawa kambing hitam. Oh iya. Kambing hitam, potong di sini. Udah dipotong, enggak dimakan nambah, potong tinggal dimakan sama dia, Mbah Dukunnya itu. Terus ada pulang, ada uang ininya, uang minyaknya untuk ini. Si bos udah ngeluarin kambing dengan harga jutaan gitu kan ya. Udah uang minyaknya mungkin berapa juta, dengan harapan bisa ya rezeki yang tadinya kita udah mapan begitu nggak diambil sama dia. Ternyata apa? Dia tambah maju, kita nggak berhasil. Itu kalau nggak berhasilnya aja, nih kata berhasilnya aja tuh dengan cara seperti itu, bos sudah kategori bos. Iya, karena mempercayai dia, menyandarkan sesuatu kepada dia seperti itu. Makanya disitulah letak marahnya Allah ketika Allah tuh disekutukan. Ya, prestasinya manusia tuh apa sih? Seperti itu. Kepentok tiang aja bos, aduh, sakit kan? Kepentok satu masalah bos, udah mojok di pojok sana. Satu masalah tuh bos. Iya, prestasi manusia tuh. Atau manusia tuh, iya satu masalah tuh. Iya, makanya manusia tuh tidak ada apa-apanya ya. Jadi nggak boleh. Dan Allah sangat marah ketika disekutukan dengan sesuatu. Hal seperti itu. Ya. Syirik itu adalah syirik akbar ya, syirik akbar ya itu ya jelas-jelas menyembah. Tapi ada juga Pak Ustaz yang kita nggak sengaja itu sebenarnya kata-kata itu Pak Ustaz. Mencerempet gitu ya. Iya udah. Subur nih, pusing. Pusing. Gue minum obat Promax semua. Iya, itu sebenarnya juga nyerempet gitu ya, nyerempet. Tapi disadari bahwa nanti disadari oleh kita bahwa apapun itu hanya bentuknya syariat aja. Ikhtiar kita untuk menjadi sembuh. Iya, nanti kalau kita sandarkan, saya kalau nggak minum obat ini, wah saya bisa mati nih. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Ya, saya nih kalau nggak ada dia nih, waduh, sama bener-bener hidup saya mah udah nggak karu-karuan, mungkin saya juga udah nggak bisa hidup kali. Wah, udah ngasih hidup mang dia seperti itu. Itu diantaranya. Ya, satu lagi nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Yang pertama adalah al-khulud finnar syarrun minan nar. Kekal di dalam neraka itu lebih buruk, sangat buruk daripada nerakanya itu. Artinya apa? Tulul iqamati, lamanya tinggal via di dalam neraka, asyadu itu sangat jelek ya, ala ahliya di atas penghuninya, mintu khuliha daripada masuknya dia ke dalam nerakanya Allah itu. Wa taubihul malaikatil kufar finnari syarrun minan nar. Nanti berikutnya adalah apa namanya, taubih itu celaan ya. Celaan malaikat ya, terhadap orang kafir di dalam neraka itu lebih buruk daripada nerakanya itu. Iya, udah dicela, dicaci, diancam, diapa ya, itu lebih buruk daripada nerakanya itu. Nah, itu nanti gambaran daripada ada 4 perkara yang lebih buruk daripada nerakanya itu sendiri. Ya deh, udah adanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.